Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan menemani pemirsa sehat TVRI di rumah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya kita akan membahas topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan bahas terkait imunitas anak kuat cegah sakit. Nah, ini penting banget ini untuk disaksikan para ayah bunda di luar sana. Oleh karena itu, kita juga menggandeng narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sambut Dr. Dini Mirasanti, spesialis anak. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya dok? Sehat, baik. Aduh, cerah banget kayaknya muka dokter ini. Kayaknya pasien-pasien anaknya nggak takut ngeliat dokter Dini nih ya. Harusnya ya. Oke, siap dokter Dini. Terkait tema kita kali ini, imunitas anak kuat cegah sakit. Seberapa penting dok tema ini kita bahas dok? Sebenarnya ini temanya udah sering banget ya dibahas ya. Tapi karena kita tuh berhadapan dengan masa post pandemi, di mana anak-anak itu yang tadinya sakit harusnya biasa aja jadi luar biasa gitu. Dan kadang-kadang orang tua itu khawatir kan kalau anaknya sakit. Benar jadi dong. gimana sih cara kita itu menjaga supaya imunitas anak kita itu selalu optimal. Oke, siap dokter Dini. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih dok ya terkait detail-detail yang nanti dokter akan sampaikan, Cila mau bahas sedikit di awal dok. Sebenarnya apa sih dok itu imunitas dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin imunitas itu sama saja seperti kita membahas pertahanan, sistem pertahanan tubuh atau daya tahan tubuh ya. Pada dasarnya setiap manusia itu dibekali Tuhan sama 2 jenis sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh. Yang pertama namanya innate immunity atau imunitas alamiah yang dia tuh sifatnya general, tidak spesifik. Oke dok. Kalau misalnya ada penyusup nih, kamu tuh bukan bagian dari rumahku loh, maka tentara pertahanan alami ini akan maju duluan. Si satpam. Nah, terus dia menangkaplah si penyusup itu. Nah, terus dia menangkap penyusup, dia membawa penyusup ini kepada Pak Polisi yang di atasnya. Atau sistem imunitas adaptif namanya. Si Pak Polisi ini dia punya bagian sendiri-sendiri, Pak Polisi lalu lintas, Pak Polisi pencurian. Nah, terus nanti si satpam pertama ini akan nanya nih sama si Pak Polisi lalu lintas, Pak Polisi kenal nggak sama yang ini? Terus si sistem imunitas adaptif akan bilang, oke, aku kenal, dia ternyata dulu pernah melanggar lampu lalu lintas. Maka polisi lalu lintas yang maju. Gitu. Polisi yang lainnya aku nggak kenal. Tapi kalau misalnya nih nggak ada satupun polisi yang kenal, maka polisi itu akan beramai-ramai membentuk memori. Jadi ketika si penyusup yang sama, modelnya sama dia masuk lagi, sudah ada Pak Polisi yang khusus di bagian itu. Itu namanya sistem imunitas adaptif. Oke dok. Seberapa penting dok buat tubuh anak dok imunitas ini dok? Tentu saja penting ya, karena kan anak kita itu keluar terpapar dengan segala macam benda asing lah yang bukan bagian dari tubuhnya. Jadi penting supaya sistem pertahanan tubuhnya itu langsung gerak cepat. Dok ya, nggak bisa main-main bersih ini dok. Curhat kayaknya dok ya. Oke dokter Dini. Kemudian dok, bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh tadi yang dokter jelaskan dok? Makannya betul, makan yang baik, bergizi, nutrisinya lengkap, normal. Tidak perlu gede banget. Tapi yang penting normal. Nah, terus yang kedua, tidur yang cukup. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka, yaudah dia biarin aja, aku masih mau ngerjain yang lain, biarin aja nih dia tidurnya nggak teratur. Padahal sebetulnya tidur itu udah ada penelitian yang sangat berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Begitu tidurnya kurang atau tidurnya berantakan, bergerak ini mengeluarkan zat-zat kimia yang bisa membantu supaya si tentara-tentara tadi itu geraknya cepat dan langsung tepat sasaran. Oke, siap dok. Ini menarik nih dok, termasuk hal yang sepele, jam tidur dok ya. Betul. Ada kriterianya nggak dok? Kira-kira kalau balita berapa jam, kalau remaja? Nah, jadi kalau misalnya bayi itu kan dia masih kayak 20 jam ya, dia bisa tidur ya. Tapi makin besar anaknya, makin sedikit jumlah waktu tidur yang dibutuhkan. Hingga sekitar 12-14 jam di usia 2-3 tahun. Nah, terus misalnya nih, anak saya umur 4 tahun udah gak mau tidur siang dok, gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting jumlah tidur dia dalam sehari tetap sesuai 11-13 jam. Misalnya gitu, kalau umurnya 4 tahun ke atas kan. Jadi yang penting itu selain kecukupan tidurnya, waktu saat dia jatuh tertidur di malam hari. Karena kita maunya dia sebelum jam 11 malam sudah tidur pulas. Berarti kan jam 9 tuh udah harus
hilang kesadaran gitu. Iya, pemanasan dulu dok ya, masuk ke kamar, kunci dulu kamarnya dulu. Berarti normalnya sekitar 11 sampai 13 jam ya dok ya? Tergantung usia, tapi range-nya antara 11 sampai 14 jam, kurang lebih untuk balita. Oke, kalau tadi dok yang bergerak, ini bergerak olahraga atau apa nih dok buat anak nih dok? Iya, kalau kita bilangnya memang olahraga, tetapi bergerak buat anak itu pada dasarnya mereka itu kan bergerak ya, tidak bisa diam kan. Ya bener dong. Nah, tapi bergeraknya bertujuan. Contohnya apa? Kalau kita bawa mereka ke taman, kan ada apa sih panjat-panjat itu ya. Nah, panjat-panjat itu termasuk bergerak. Terus naik tangga, turun perosotan termasuk bergerak. Tapi bukan lari-lari nggak bertujuan gitu. Termasuk ngambur-ngambur rumah dok ya? Betul, jadi kalau misalnya dia mulai menghambur, mari kita berikan tujuan dari penghamburan itu. Iya mau ngapain, mau nyuci ya udah hamburin aja di belakang. Oh itu justru diperlukan dok ya, karena kan ada orang tua yang nggak mau rempong dok ya. Ya udah anaknya udah duduk aja tenang di situ, kasihkan ini ternyata nggak baik juga seperti itu dok ya? Nggak baik juga karena itu sebenarnya panjang sekali penjelasannya mengenai bergerak ini ya. Tapi selain dia tadi penting untuk sistem pertahanan tubuh ya, karena mengeluarkan zat-zat kimia tadi. Yang kedua, contohnya gini dok, bagaimana seorang anak itu bisa belajar cara melempar bola deh yang sederhana. Melempar bola masuk ke dalam ring untuk bermain basket. Kalau seumur hidupnya dia nggak pernah boleh melempar sesuatu. Benar. Dengan misalnya gini ya, kita bayangkan kita lagi melempar bola. Targetnya di situ. Iya, dok. Kita harus bisa memperkirakan jarak, betul? Betul, dok. Kita harus bisa memperkirakan kekuatan tangan, betul? Nah, kalau dia tidak pernah diberi kesempatan, dia nggak akan bisa. Gitu. Jadi ketika dia sekolah, ketemunya masalahnya apa? Anaknya ringan tangan nih, suka mukul temennya. Padahal maksud dia bukan pukul. Dia hanya ingin say hi atau ya. Tapi karena ininya nggak bisa mengukur, jadinya kayak pukul gitu. Wah panjang nih dok ya ternyata ya. Itu dari satu. Yang kedua, pernah dengar tentang kalau mau tinggi minum susu? Pernah dok? Ya. Itu penjelasannya juga panjang, tapi berhubungan dengan bergerak ini adalah kalau kita bandingkan anak yang mohon maaf mengalami kelumpuhan dengan anak yang tidak lumpuh bergerak biasa, tinggi badannya itu akan berbeda. Kenapa? Karena yang mengalami kelumpuhan tidak ada kesempatan untuk tulangnya itu ditekan. Tidak ada kesempatan tulangnya itu untuk mengalami apa sih kalau kayak dia lompat-lompat gitu kan tulangnya kayak tertekan ya. Kalau anak yang bisa lari, melompat, terus naik turun tangga, itu tuh tulangnya akan terlatih, dipush untuk mengeluarkan zat untuk tulangnya tambah tinggi. Jadi mau minum susu seliter, kalau anaknya cuman gegoleran di atas sofa atau di atas kasur, tinggi badannya pun nggak akan setinggi yang minum susu dan bergerak, maksud saya gitu. Oh gitu dok ya. Penting banget ya dok ya bergerak ini. Kita juga penting untuk bergerak. Iya dok. Cuman kadang ada ayah bunda mungkin yang berpikir bahwa ya udah olahraga skemanya nanti deh kalau udah gedean dikit. Kadang saya pribadi pun gak tega dong, maksudnya anak saya mau saya minta bergerak rutin, maksudnya olahraganya diteraturin gitu-gitu kayak gak tega sih dok. Maksudnya ya udah anak-anak main biasa aja dulu, nggak usah sampai yang bertujuan kayak tadi misalnya suruh jalan kaki jogging, termasuk nggak sih dok? Termasuk. Nah itu kadang-kadang gak tega sih dok aku dok. Sebenarnya nggak perlu, maksudnya dalam judul olahraga khusus ya. Tetapi mereka tuh harus diberi kesempatan untuk bergerak. Kayak contohnya tadi masalah melempar, masalah melompat dari ketinggian, masalah untuk naik monkey bar ya, kita bilangnya monkey bar yang naik tangga yang ada di taman itu kan perlu koordinasi. Itu juga bergerak, badannya mengerti bahwa posisi tubuhku berubah, caranya naik begini. Oke, siap dok, panjang dok ya ini masalah bergerak ini dok ya. Oke dok, kita balik lagi ke imunitas anak tadi dok. Sebenarnya selain tadi makanan, kemudian tidur yang cukup dan bergerak tadi dok ya. Ada lagi nggak dok? Kadang-kadang kita digaungkan dengan masalah imunisasi nih dok. Termasuk ke imunisasi ini terkait peningkatan imunitas anak dok? Termasuk banget. Kita balik lagi ke teori tadi tentang si satpam dan polisi lalu lintas ya. Kalau yang tidur, makan, bergerak itu adalah mengoptimalkan si satpam. Tetapi untuk membentuk ada polisi lalu lintas, polisi bagian pencurian, polisi bagian yang lain, itulah pentingnya vaksinasi. Jadi dia membentuk respon imun yang spesifik
Vaksin campak membentuk imunitas terhadap campak. Vaksin BCG membentuk imunitas terhadap TBC. Jadi spesifik khusus hanya untuk itu aja. Jadi fungsinya apa? Begitu ada si campak masuk, ini kita udah punya nih polisi-polisi untuk campak. Begitu campak masuk, cepet nih polisi campak keluarnya. Jadi nggak berat kalaupun kita kena. Oke, timbul pertanyaan. Emang saat kita lahir gitu dok, bayi-bayi ini lahir, nggak dikasih imunitas seperti itu dari sananya dok? Dikasih, tapi dalam bentuk imunitas alamiah tadi general, tidak spesifik gitu. Untuk membangkitkan respon imun yang spesifik, badan kita perlu ketemu dulu sama penyusupnya. Nah, tapi vaksinasi itu kan juga udah terbukti ya selama berpuluh-puluh tahun. Dulu ada penyakit namanya cacar, bukan cacar air ya, cacar. Banyak orang tuh meninggal karena itu di tahun 1900-an awal. Tapi dengan penemuan vaksin cacar, sekarang udah nggak ada lagi penyakit itu di dunia ini. Gitu. Oke, siap dok. Tadi menarik kalau misalnya si vaksinasi ini mengenalkan kuman ya, otomatis dok ya ke tubuh anak gitu, sehingga muncul tadi tentara-tentara dok. Aman nggak sih dok buat anaknya sendiri dok? Aman karena bentuk vaksinasi itu ada dua macam ya. Dok. Dia adalah kuman yang sudah mati atau kuman yang hidup tapi dilemahkan. Dok. Fungsinya hanya untuk membangkitkan respon imun. Gitu. Dengan berbagai mitos yang beredar di masyarakat, kita mesti menimbang lagi nih bukan pros dan cons-nya, tapi kayak apakah ini lebih banyak benefitnya dibandingkan resikonya gitu. Memang iya ada KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi apakah semua anak mengalami KIPI? Kan enggak. Kalaupun ada KIPI, apakah KIPI yang berat yang keluar? Kan enggak semua, belum tentu gitu. Tetapi menimbang bahwa contoh sederhana campak nih yang lagi KLB ya. Campak itu kelihatannya sederhana, cuma demam, batuk pilek, merah-merah. Tetapi tahukah ayah bunda kalau anaknya bisa sampai dirawat di ICU karena pneumonia? Apakah tahu bahwa itu bisa sampai ke otak gitu loh? Kan nggak sampai situ kita berpikirnya kan, pasti cuman kasihan disuntik, kasihan nangis, kasihan demam. Tetapi ada efek lain nih kalau kita nggak punya pertahanan spesifik terhadap penyakit itu. Kenapa hanya penyakit-penyakit itu sih yang divaksinasi? Ya alasannya adalah karena mereka menimbulkan kesakitan atau kematian yang tinggi di masa lalu. Makanya dibuat supaya anak itu punya kekebalan spesifik. Kalaupun kena nggak seberat itu, nggak meninggal gitu. Oke, siap dok. Memang imunisasi ini memang kalau kita bahas tuh banyak lah dok ya isu-isu yang beredar di luar sana. Tapi memang kalau saya pribadi sih ya lebih banyak faedahnya apa itu yang saya ikutin ya. Nggak mau lah dok taunya anak sakit mungkin karena sudah waktunya. Tapi kan kita punya tindakan pencegahan gitu ya biar nggak terlalu berat sakitnya, nggak ngefek yang berkepanjangan gitu dok ya. Oke dok. Kemudian kalau kita bahas tentang imunisasi tadi dok. Apa aja dok jenis imunisasi yang wajib diketahui oleh ayah bunda? Kalau sekarang kita tuh nggak bilang imunisasi wajib dan gak wajib ya. Kita bilangnya adalah dasar dan ulangan. Nah, kenapa jadwalnya sedikit berbeda nih antara yang disediakan oleh pemerintah sama apa yang ada di dokter anak? Sebenarnya kita pengennya semuanya itu bisa diberikan. Tetapi mungkin pada saat ini secara logistik pemerintah mampunya yang terjadwal di buku KIA itu. Tetapi kalau dari dokter anak kita menganjurkan semua vaksin diberikan, mulai dari baru lahir hepatitis B dan polio, kemudian di 1 bulan itu ada BCG, kemudian di usia 2 bulan dan seterusnya dia ada serial difteri, pertusis tetanus, HIB, hepatitis B lagi, kemudian ada PCV yang untuk radang paru dan radang otak, rotavirus yang untuk diare, influenza di usia 6 bulan ini yang belum masuk di buku KIA ya, kemudian ada campak 9 bulan, JE atau Japanese encephalitis, terus ada lagi varicella atau cacar air, hepatitis A, kemudian tifoid. Ini yang direkomendasikan dok ya? Iya, jadi semuanya itu direkomendasikan, itu baru sampai usia 2 tahun ya. Nanti di usia sekolah, anak sekolah itu ada lagi pengulangan-pengulangan. Karena tentu saja masa perlindungan vaksin itu kan diteliti ya, makanya kenapa dianjurkan untuk diulang-diulang gitu. Oke, berarti yang ulangan ini yang mana aja dok? Yang ada ulangannya itu DPT, kemudian campak ulangannya bisa dalam bentuk sama, campak rubella atau MMR yang ada untuk gondongannya. Influenza itu diulang setiap tahun. Tifoid diulang setiap 3 tahun, yang lainnya dosis dasar dan 1 kali dosis pengulangan aja biasanya. Oke dok. Mungkin yang juga sering dipertanyakan nih dok ya, mungkin dokter bisa jelaskan secara awamnya nih dok.
Kenapa harus diulang? Karena kalau misalnya dokter bilang ini buat mencegah yang penyakit ini nih, tapi kenapa dok harus diulang kayak influenza tadi, diulang? Mungkin secara awam kenapa sih dok harus terjadi pengulangan itu dok? Intinya adalah untuk menghasilkan antibodi atau sistem kekebalan yang cukup, yang dianggap cukup gitu, untuk menimbulkan ketika kita tes, oh antibodinya terdeteksi gitu. Intinya itu sih, dan terus setelah beberapa waktu berlalu itu kan akan turun titernya ya, kita bilang titer antibodi atau jumlahnya itu akan turun, jadi makanya di booster di waktu-waktu tertentu. Oh yang udah ditentukan tadi dok ya, tapi memang ada yang nggak pakai booster dok ya? Memang ada yang tidak pakai booster, BCG tidak pakai booster. Oh hanya BCG dok ya? Hanya BCG, yang lainnya itu 1 dosis dasar, 1 dosis pengulangan gitu misalnya, kayak contohnya hepatitis A, varicella itu seperti itu. Kalau PCV itu juga ada 3 dosis dasar dan 1 pengulangan, setelah itu cukup. Nanti diulang lagi ketika sudah usia 45 gitu, di usia dewasa. Jadi dilihat juga di usia berapa orang tuh menjadi rentan terhadap penyakit itu lagi. Berarti nggak asal menentukan dok ya, ini kan sudah penelitiannya panjang ya dok ya, kapan mesti di booster, kapan mesti diulang, seperti itu kan sudah ada penelitiannya dok ya, basicnya dok. Oke dokter ini, kemudian dok, tadi udah tahu jenis imunisasi, untuk pemberiannya dok, ini kan biasanya identiknya hanya suntik, padahal nggak juga kan dok ya, itu apa aja dok? Sejauh ini hanya ada suntik dan ditetes. Yang ditetes itu kan polio yang ditetes, kemudian rotavirus itu kalau saya sih bilangnya diminum ya, karena dia ditetes tapi banyak gitu, jadi diminum ya. Yang sudah 2 tetes itu sisanya sayang sekali baru bisa disuntik. Iya. Tapi pun suntik pun juga lokasinya beda-beda dok ya. Kadang-kadang kalau kita bawa anak gitu, ini yang di paha kiri, ini yang di lengan kiri, itu posisinya menentukan dosis, menentukan jenis vaksin atau gimana dok? Ada beberapa tuh yang aturannya berlaku secara universal. Artinya gini, kan anak itu tumbuh dewasa ya. Untuk melihat catatan imunisasinya mungkin nggak senantiasa bisa gitu. Jadi untuk BCG kita sepakat disuntikannya itu di lengan kanan sebenarnya. Jadi misalnya gini, suatu hari anak itu pindah nih dari Kalimantan Timur misalnya ke Papua. Dokter di Papua menanyakan apakah sudah pernah imunisasi. Ibu tidak ingat, anak tentu tidak tahu ya. Betul, jadi cara yang ngecek bagaimana, kita cek bekas suntikannya di sini. Gitu. Jadi itu berlaku secara universal. Tapi sampai 2 tahun kita biasanya menyuntiknya itu di area paha karena ototnya tebal kan. Gitu. Lewat dari 2 tahun kita suntiknya di lengan. Tapi campak itu bisa juga disuntik di lengan sih. Oh, berarti maksudnya tidak ada ketentuan bahwa si campak harus suntiknya di sini, tidak. Oh, tergantung pertimbangan dari dokternya juga dok. Iya, rata-rata dokter itu memindah-mindahkan hanya supaya nggak sakit di situ-situ terus kan. Jadi betul. Apalagi kalau vaksinnya langsung 2 atau 3 gitu dok. Jadi kan nggak mungkin di satu tempat. Iya. Oke dokter, ini pembahasan kita menarik, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Mungkin hal ini terlihat sepele. 1 bungkus plastik kecil dilempar tanpa pikir panjang. Tapi dari 1 sampah bisa lahir 1000 masalah. Air tak lagi punya jalan, rumah terendam, jalanan lumpuh, sekolah diliburkan. Banjir bukan datang tiba-tiba. Ia hasil dari kebiasaan kecil yang kita abaikan. Semua bisa berubah, mulai dari kamu, dari 1 tindakan sederhana. 1 sampah bisa menimbulkan 1000 masalah. Tapi 1 tindakan baik bisa mencegah ribuan bencana. Air ini bukan milik siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita semua.
Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Dini Mirasanti, spesialis anak, dalam bahasan tema Imunitas Anak Kuat Cegah Sakit. Oke Dr. Dini, tadi udah panjang lebar kita bahas di sesi 1 terkait imunisasi dok ya. Mungkin ini ada pertanyaan juga terkait indikasi dok dan kontraindikasi dari imunisasi ini sendiri dok. Oke, kalau kita ngomongin indikasi itu kan adalah kenapa anak harus diimunisasi ya? Iya dok. Kenapa harus diimunisasi? Karena kita kembali lagi ke teori pertama, kita pengen anak kita punya kekebalan spesifik terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, terus kontraindikasinya apa? Karena kita berhubungan atau berhadapan dengan sistem imun, maka kita diharapkan untuk tidak memberikan vaksinasi itu kepada anak-anak yang imunitasnya tidak normal ya mungkin bahasanya ya. Contohnya seperti anak-anak dengan kanker yang mendapatkan kemoterapi. Nah itu kan dia memang sistem imunnya akan tertekan. Karena kan kemoterapi itu tidak hanya membunuh sel-sel yang jahat, tetapi sel-sel yang baiknya juga. Termasuk si satpam-satpam tadi nih gitu. Jadi kalau dia mendapatkan kemoterapi sudah pasti respon imunnya itu akan turun. Nah kenapa kok respon imunnya turun tapi malah nggak dikasih imunisasi gitu kan pertanyaan selanjutnya. Ya karena dengan kondisi satpamnya lagi turun itu dan lagi sedikit jumlahnya, begitu kita memberikan kuman yang mati atau kuman hidup yang dilemahkan, yang dikhawatirkan adalah jumlah satpam atau satpamnya tidak terlatih untuk mengenali itu si kuman tadi, sehingga malah muncul penyakitnya gitu. Makanya kalau anak dengan kemoterapi itu kita disarankan untuk menunda pemberian dari imunisasi. Tetapi setelah dia bebas dari kemoterapi selesai, kita susul-susulkan nih penyakit apa sih yang sering muncul di anak-anak dengan kemoterapi? Oh cacar air. Maka begitu dia remisi kita bilangnya kita berikan si vaksinasi terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah tadi. Terus yang kedua, anak-anak yang mendapatkan obat penekan sistem imun dalam jangka waktu lama. Contohnya anak dengan sindrom nefrotik, penyakit ginjal ya. Jadi dia harus minum steroid atau obat yang menekan sistem imun itu dalam waktu lama. Sehingga secara tidak langsung sistem kekebalan tubuhnya juga akan turun. Maka untuk anak-anak seperti itu ada beberapa imunisasi yang kita tunda. Nah terus satu lagi anak dengan HIV AIDS yang sudah jelas tidak punya kekebalan seluler. Jadi vaksin-vaksin yang hidup itu rata-rata tidak bisa diberikan untuk anak-anak dengan HIV AIDS. Tetapi itu juga ada rambu-rambunya sih. Ada yang bisa diberikan dengan catatan-catatan. Gitu. Intinya kita berharap semua anak itu tetap terlindungi, bisa dapat semua imunisasi. Tapi kalau anaknya ada suatu masalah, contohnya epilepsi, contohnya pernah kejang demam gitu, itu sebenarnya tetap bisa sih mendapatkan imunisasi. Terus anak-anak yang lahir dengan memang dia takdirnya, nasibnya gitu ya, tidak punya sistem kekebalan yang baik, namanya PID atau Primary Immunodeficiency Disease. Nah itu juga kita nggak bisa memberikan imunisasi tertentu gitu. Khusus untuk vaksin campak, itu ibu-ibu sekarang kan pintar ya, udah tahu bahwa vaksin campak itu dibiakan di dalam telur. Jadi bagaimana nih anak saya alergi telur dok, apakah jadi tidak bisa mendapatkan vaksin campak? Sebenarnya jawabannya tetap bisa, karena dibiakan di dalam telur ya belum tentu nanti anaknya akan mengalami reaksi simpang itu gitu. Tapi kita tetap sarankan bahwa kalau misalnya anak ibu sudah jelas punya alergi telur, alerginya cukup berat dan mau vaksin campak, silakan melakukannya di fasilitas kesehatan yang alatnya lengkap gitu. Semisal terjadi reaksi yang tidak diinginkan, dia sudah ada di fasilitas kesehatan yang mumpuni bisa menangani gitu. Dan memang sebenarnya anak-anak itu setelah imunisasi harusnya nggak boleh langsung pulang sih. Rata-rata harus tunggu 30 menit. Apakah kira-kira muncul gatal, muncul biduran gitu. Oke, siap dok. Berarti ini terkait lagi dengan KIPI dok ya. Karena memang banyak juga salah satu alasan orang tua itu tidak memvaksinkan anaknya karena KIPI-nya dok. Karena demam lah, mencret lah, gatal lah, atau bahkan ya sampai tidak nafsu makan segala macam dikaitkan dengan imunisasinya tadi dok. Itu gimana dok terkait itu? Nah KIPI ini kan judulnya kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Misalnya anak itu habis dibawa ibunya ke posyandu dapat imunisasi suntik nih, campak ceritanya. Cus campak, pulang, nggak sengaja ibunya kecopetan. Sebenarnya kecopetan itu KIPI nggak?
kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya enggak lah. Iya. Termasuk juga? Iya. Keserempet misalnya. Oke. Gitu. Sebenarnya iya, tetapi KIPI itu kan ada beberapa macam. Iya, Ada satu tuh yang KIPI tidak ada hubungannya dengan vaksin. Oh. Gitu. Ya, secara garis besar dok ya. Iya, sorry, mungkin lebih jelasnya gini ya. Jadi ibunya bawa pulang anak itu naik angkot, terus ibunya mau dicopet, ternyata yang kegerawuk anaknya nih. Jadi anaknya berdarah gitu misalnya ya, terus dia dibawa ke rumah sakit. Itu termasuk dalam KIPI, tetapi tidak ada hubungannya. Coincidence. Oke. Tapi ada juga KIPI yang memang karena vaksinnya, memang karena teknik penyuntikannya, ya itu masuk dalam KIPI semuanya. Tetapi memang ya saya paham sih anak panas itu dan rewel itu memang suatu hal yang menjadi momok ya mungkin bagi orang cobaan tua. Gitu. Tetapi saya sih selalu menjelaskannya begini, bahkan vaksin yang DPT yang diklaim tidak demam itu sebenarnya bukan tidak demam 100%, tetapi resiko demamnya lebih rendah daripada vaksin yang didapat yang di fasilitas kesehatan pemerintah gitu yang tidak dibuang pertusisnya. Sorry, bukan tidak dibuang, tapi pertusisnya utuh gitu. Bukan tidak demam sama sekali, tetap ada demam, tetapi kalau itu memang demam karena vaksin, pasti jangka waktunya nggak lama. Misalnya kita suntik hari ini, paling tidak sampai besok malam dia itu akan demam. Yang bisa kita lakukan apa? Kalau demam di atas 38, kita kasih obat penurun panas, buat anaknya nyaman, pakai baju tipis aja, mungkin pasang AC gitu. Jadi anaknya dibuat senyaman mungkin. Bengkak bekas suntikan, ya itu memang KIPI yang sering terjadi. Karena apa? Karena kita memasukkan vaksin itu kan ke dalam otot. Jadi kita merobek ototnya kan secara tidak langsung. Nah, respon peradangan itulah yang membuat jadi bengkak. Tetapi tentu saja bengkak itu kalau saya amati, anak-anak itu seperti tidak peduli ya dengan bengkak itu ada di situ gitu. Jadi kita bisa lakukan kompres dingin, kemudian observasi apakah itu menjadi sebuah infeksi atau tidak. Tapi sebenarnya itu bukan halangan untuk menjalankan imunisasi. Karena kita kembali lagi nih ke statement sebelumnya. Kalau kita timbang risk and benefit nih, mana nih yang lebih tinggi? Karena saya ada pengalaman ya, sebenarnya mungkin bukan related ke orang tuanya yang tidak mau KIPI, tetapi lebih ke arah ibunya ini ingin sekali keluar rumah gitu. Bayinya belum usia 2 bulan kalau tidak salah, sehingga memang belum waktunya mendapatkan vaksin DPT. Dia tuh hanya bawa ke mall loh. Mall yang kita anggap mungkin bersih. Iya, aman. Ya, ternyata selang 1 minggu kemudian anaknya demam tinggi, hingga sesak, kita berpikir hanya pneumonia biasa, tapi kok aneh ya, tidak seperti pneumonia yang klasik gitu. Akhirnya kita curiga, jangan-jangan ini pertusis. Jadi kita swab hidungnya, standar pemeriksaan, dan ternyata betul. Ada lagi penyakit batuk rejan 100 hari itu di dunia ini yang sebenarnya kalau misalnya kita tanya sama ibu-ibu yang lahir tahun 90-an atau 2000-an, Bu pernah dengar batuk rejan nggak? Apaan tuh? Batuk 100 hari Bu? Nggak tahu, karena apa? Sudah lama sekali nggak ada penyakit itu. Jadi hanya pergi ke mall loh dok. Pergi ke mall ngapain sih? Anaknya kan juga nggak bisa apa-apa ya. Tapi di dalam lift kita nggak tahu. Orang bersin mungkin. Terus ibunya mungkin pegang eskalator, nggak cuci tangan, pegang anak mungkin. Gitu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas anak ini status belum imunisasi, sudah dibawa keluar, terpapar kuman, tidak punya kekebalan spesifik. Kenalah dia. Ngeri gitu juga dok ya. Betul. Mungkin ini juga yang bilang orang tua jangan dibawa kemana-mana dulu anaknya kalau belum gede lah istilahnya dok ya, belum berapa bulan gitu. Ternyata ada maksudnya belum dapat vaksin terutama dok ya. Iya. Wah agak serem nih jadinya dok. Untuk anak saya sudah agak besar. Oke dok, ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kadang-kadang dengan orang tua yang parno anaknya demam dikit lah, batuk pilek dikit lah, nggak mau vaksin dok. Nah itu jadwal susulannya agak rempong atau gimana dok? Sebenarnya enggak. Kalau bagi kami itu yang penting diberikan walaupun terlambat. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali, kurang lebih gitu. Lebih baik kebanyakan daripada kurang. Prinsipnya gitu kalau divaksin. Jadi kalau misalnya sebenarnya gini ya dok, kita balik lagi ke batuk pilek tadi nih. Iya, batuk pilek itu bukan kontraindikasi untuk imunisasi, kecuali dia dalam kondisi demam. Kenapa? Sebetulnya bukan karena bahaya atau apa, tapi kita jadi nggak bisa bedakan anak ini tuh demam karena sakitnya
atau demam karena vaksinnya. Nanti kita nggak mau vaksinnya disalahkan. Betul, jadi lebih baik nggak usah. Sebenarnya bukan karena apa-apa ya, karena kita nggak mau vaksin ini semakin disudutkan gitu loh. Jadi ya udahlah kita sama-sama main aman gitu ya. Kalau lagi demam kita tunda. Tapi batuk pilek ringan itu bukan kontraindikasi untuk diberikan vaksin. Nah, semisal, aduh pas jadwalnya pas demam, tinggi lagi, nggak berani orang tuanya gitu ya. Jadi gimana, segera sesudah anak itu sehat, silahkan disusulkan. Nah terus kalau misalnya contohnya apa ya, mungkin di luar negeri ini pindah ke luar negeri sehingga jadwalnya agak beda, di sana sulit akses dan sebagainya. Begitu pulang ke Indonesia itu langsung kita lakukan susulan, dan susulannya itu mengikuti jadwal aslinya. Jadi bukan dirapel ya, bukan misalnya DPT aku kurang 2 dok, oke suntik DPT kanan 2 kali. Jadi tetap mengikuti jadwal aslinya. Kita bikinkan jadwal, misalnya yang kurang adalah DPT, PCV, campak. Kita atur nih jadwalnya. Vaksin yang digunakan juga tergantung. Kalau misalnya di atas 1 tahun dia sudah boleh pakai MMR. Di atas 2 tahun dia boleh pakai MMRV. Jadi MMR varicella tuh. Ini kan sekaligus nih, nggak perlu suntik berkali-kali gitu. Jadi kita sesuaikan juga jadwal vaksinnya, umurnya, sama apa yang kurang. Intinya itu 1 harus segera diberikan, 2 mengikuti jadwal aslinya. Kalau orang tuanya lupa dan tidak ada catatan, kalau nggak ada catatan ya tidak bisa di-trace ke belakang, maka dianggap 0, tidak pernah diberikan. Karena kita balik ke prinsip vaksin tadi, lebih baik telat daripada enggak, lebih baik kelebihan daripada tidak pernah diberikan sama sekali atau kurang. Iya benar dok, ini pengalaman soalnya dok, maksudnya banyak teman-teman ayah bunda yang ini nunda nih, terus habis itu dia lupa harus nyusulnya tuh kapan. Berarti normalnya apakah jadwal berikutnya atau seminggu atau berapa hari setelah penyuntikan itu dok, setelah jadwal penyuntikan yang tadi? Ini maksudnya kalau lebih dari 1 ya? Iya kalau lebih dari 1 dok. Kalau lebih dari 1 kita usahakan orang tua itu tidak bolak-balik ke kita sebenarnya. Karena apa? Kadang-kadang pasien kita tuh bukan pasien sehat aja ya. Kan maksudnya memaparkan anak ke fasilitas kesehatan itu memaparkan dengan resiko juga ya. Jadi kenapa sih kita bikin itu banyak? Maksudnya bukan apa-apa, tetapi kita cuma pengen Bapak Ibu tuh nggak bolak-balik datang gitu. Cukup sekali kita suntiknya 2, toh sakitnya sama, toh kalau misalnya sekarang disuntik bulan depan ada disuntik lagi. Jadi kita upayakan semua itu bisa diberikan berbarengan supaya itu tadi nggak mengganggu jadwal orang tuanya, mungkin kalau anaknya udah besar nggak mengganggu jadwal anaknya untuk bolak-balik ke kita gitu. Tetapi jarak dari misalnya dalam 1 vaksin yang sama gitu, misalnya PCV, kita tetap kasih sesuai range yang seharusnya gitu. Nggak masalah misalnya dia ngikutin jadwalnya vaksin yang berikutnya gitu dok ya, untuk susulan yang sebelumnya ini yang nggak bisa dia ikut gitu dok ya. Iya, jadi contohnya misalnya anak udah umur berapa? 5 bulan. Iya. 5 bulan misalnya dia baru dapat hepatitis B waktu lahir, polio waktu lahir, sama BCG. Iya, dok. Berarti kan utangnya banyak nih banyak, ya. Dok. Ada DPT, ada Rota, ada PCV. Ya, dia lewatin. Ini 5 bulan ya. Iya, dok. Sayangnya Rota ini nggak bisa dikasih lebih dari 13 minggu. Dosis pertamanya. Kalau dia sudah dosis susulan, misalnya gini, udah pernah dok dapat usia 6 minggu rotavirus, oke kita berikan yang kedua. Dengan catatan dia vaksinnya monovalen ya, yang merek tertentu. Karena yang satunya lagi kalau udah 6 bulan nggak bisa dikasih gitu. Nah jadi, yang pentavalen yang bisa dikasih. Nah terus ya udah berarti kita kan kalau misalnya belum pernah dapat Rota sama sekali, Rota gugur nih nggak bisa dapat. Berarti nggak bisa sama sekali. Iya, nah itu tuh ada resikonya tuh, ada vaksin-vaksin yang kalau lebih dari umurnya nggak bisa lagi diberikan. Oh justru di situ dok ya ininya kekurangannya. Iya. Kalau dia nggak di awal ambil ya udah mending nggak bisa sampai seterusnya. Nggak bisa, iya. Kenapa nggak bisa? Karena saat diteliti pemberian vaksin itu ada resiko yang lebih tinggi daripada benefitnya untuk rotavirus ya. Nah kalau BCG itu memang kita tulisannya 0 sampai 1 di jadwal yang baru itu. Tetapi sebetulnya dia bisa diberikan sampai 2 bulan 29 hari. Nah lewat dari 2 bulan 29 hari gimana Bu? Anak saya umurnya 3 bulan hari ini. Harus namanya pemeriksaan mantuk tes dulu. Oh gitu. Kalau mantuk tesnya negatif kita berikan. Kalau positif berarti sudah terpapar. Sudah ada kekebalan. Jadi tidak perlu diberikan lagi. Gitu. Di Indonesia kalau saya tidak salah BCG itu toleransinya sampai 1 tahun. Masih bisa diberikan? Lebih dari 1 tahun nggak boleh lagi diberikan. Gitu.
Oke dok. Kalau yang rota tadi 13 minggu, 13 minggu ya betul. Karena harapannya kalau tadi dosis awal sudah dapat, setidaknya nanti gejala yang berikutnya setelah di sini nggak nampak banget gitu dok, maksudnya dok ya? Iya. Oh, makanya kalau sudah lewat yang dosis awal, yang mending nggak usah lagi dikasih yang susulannya dok ya? Rota itu kan bisa ada yang diberikan paling lambat 6 bulan, betul. Ada yang bisa diberikan paling lambat 8 bulan. Iya, dok. Bersyukurlah kalau dapat yang 8 bulan ini. Jadi 5 bulan tadi masih bisa kejar di 5 dan 7 kan. Iya, tapi kalau dia dapatnya yang tadi yang sebelum 6 bulan harus diberikan ya masih bisa sih dikejar. Tapi 5 bulan berapa dulu? Kalau udah 6 bulan tang ya udah. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Makanya pentingnya kita cek and recheck nih jadwal imunisasi. Sekarang juga banyak aplikasi yang bisa membantu orang tua tuh tracking. Ada remindernya. Mungkin kalau ibunya bekerja, sibuk, ya download aja, masukin data anaknya. Nanti keluar nih reminder untuk imunisasi. Imunisasinya apa aja. Kalau bingung kok saya remindernya di aplikasi begini ya, kita konfirmasi sama dokter gitu. Dan kita lihat catatannya lagi. Sama kalau saya sih pesannya kalau misalnya pas ibu nggak bisa ketemu sama dokter yang biasa, bawalah si buku pink itu. Betul. Karena itu pedoman kita. Kita tuh saling memberi pesan di dalam situ. Iya. Ini udah ku kasih ya, kamu jangan kasih lagi. Kurang lebih kayak gitu pesan yang kita berikan di dalam buku imunisasi itu. Benar dok. Saya jujur pribadi anak saya 3, bukunya ada 3 tuh buku vaksin. Jujurnya kalau ditanyain anakmu sudah vaksin? Nggak ingat sih, cuman saya punya bukunya yang itu udah lengkap sih jadwal-jadwal vaksin anak-anak saya. Dan sekarang konon katanya masuk sekolah dasar itu ada permintaan untuk buku vaksinasi. Jadi kalau udah selesai vaksinasi jangan dibuang. Yang dibuang ya Bu, itu harus difotokopi nanti dilampirkan ke sekolah. Karena mungkin sekolah juga nggak mau ada wabah, ada apa untuk satu anak yang belum diimunisasi. Bener dong. Kadang juga saya yang kalau ngikut yang di sekolahan gitu dok ya, yang masalah gitu itu saya catat, walaupun kan kalau yang di masal tuh dia nggak ngasih keterangan dok. Kan kalau kayak kalau ke dokter langsung kan ada obatnya gitu dok kan dan vaksinnya. Kalau di sekolah kan nggak dapat dok. Jadi saya nulis manual aja, suntik vaksin ini di tanggal berapa gitu, biar lebih tahu gitu dok ya. Betul, iya. Oke dok. Tadi membahas masalah vaksin dan imunisasi. Sekarang saya pengen bahas masalah vitamin dok. Ini tadi kan ini pertanyaan yang sering juga dipertanyakan oleh orang tua. Seberapa penting sih dok sebenarnya vitamin dalam mendongkrak imunitas anak dok? Sebenarnya tergantung. Anaknya ayah bunda nih makannya seberapa baik gitu ya. Yang disarankan adalah kita makan itu rainbow. Ada berbagai warna di piring kita. Terus anak umur 2 tahun ke atas itu harus dapat sayur dan buah 5 porsi. 5 porsinya itu bukan 5 porsi kita ya. Dia tuh 1 cup kecil gitu per porsinya. Nah, vitamin dan mineral itu yang ada di dalam vitamin apa sih namanya suplemen yang dijual itu mengandung vitamin yang sebenarnya ada di makanan. Contohnya seng. Seng itu banyak di daging merah. Besi banyak di daging merah. Nggak suka sapi, kambing deh. Nggak bisa dok makan itu daging gelondongan. Olah Bu jadi bakso. Banyak sebenarnya cara untuk memasukkan itu. Terus kalau misalnya kita udah dapet cukup dari makanan, ketika kita minum suplementasi, yang dilakukan badan kita apa? Dia buang. Kelebihannya dibuang juga. Betul. Ya. Jadi kalau sudah makan pisang, makan daging merah atau makan ayam, terus kita makan nasi lagi, terus kita hari itu ketemu tomat, ada sayur bayam, ya selama asupannya cukup, itu nggak perlu. Kita fokus ke makan bergizi bervariasi setiap hari. Oke, dok, ini perlu dinotis banget ya kalau vitamin itu kalau berlebihan akan dibuang juga dok ya. Kecuali satu yang susah didapat dari makanan adalah vitamin D. Delta. Ya, dia dapatnya dari mana? Dari sinar matahari. Tapi sinar matahari itu juga ada ketentuannya. 3 kali seminggu, 3 hari dalam seminggu ya, 30 menit per sesi. Dan itu harus kena wajah dan tangan. Jadi kalau kita nih, kita berjemur nih, kadar vitamin D-nya nggak akan setinggi orang yang berjemurnya pakai tank top. Karena kita ketutup kan, kita hanya kena wajah. Belum lagi kita pakai sunscreen nih, takut nih kan muka ya. Nah terus satu lagi, dokter Cilahan putih, saya agak gelap nih. Kalau misalnya kita sama-sama berjemur, durasinya sama, terus cara pakaiannya sama, sama-sama tidak pakai sunscreen, ketika dicek kemungkinan kadar saya akan lebih rendah. Karena kulit saya lebih gelap. Gitu. Karena nangkapnya lebih sedikit berarti dok ya logikanya? Iya, karena lebih gelap. Oke siap dokter Dini, ini pembahasannya menarik dok. Tapi saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya.
Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Sampai juga 20. Di sudut-sudut negeri, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk hidup yang layak. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Tapi kita bisa berubah. Bersama, kita bisa berbagi ilmu, kesempatan, dan harapan. Karena setiap langkah kecil dapat menciptakan perubahan besar. Mari jadikan kepedulian sebagai kekuatan. Bantu saudara kita keluar dari kemiskinan. Bersama, kita bisa. Anak adalah masa depan bangsa. Setiap detik pertumbuhannya sangat berharga. Namun, tahukah Anda, stunting atau gagal tumbuh menjadi masalah besar yang dapat menghambat potensi anak bangsa. Sebagai ibu hamil, peran Anda sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. Mengkonsumsi makanan bergizi, rutin memeriksakan kesehatan, dan menghindari stres adalah langkah penting mencegah stunting. Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Berikan asupan gizi yang baik sejak awal kehamilan. Konsumsi zat besi, asam folat, dan protein untuk mendukung tumbuh kembang janin yang optimal. Mari bersama-sama cegah stunting demi masa depan anak yang lebih cerah dan bangsa yang lebih kuat. Ibu hamil, Anda adalah kunci perubahan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Dini Mirasanti, spesialis anak dalam bahasan tema Imunitas Anak Kuat Cegah Sakit. Oke Dr. Dini, wah udah luas lah ya terbuka pikiran saya terkait imunitas anak nih dok ya. Dari makanan, dari tidurnya tadi, dari vitamin pun dokter udah bahas. Nah dok, di sesi ketiga ini nanti Cila ingin mengkonfirmasi semua statement yang Cila kumpulkan dok dari netizen maupun ayah bunda di sekitar Cila nih dok. Yang bertanya-tanya terkait tema kita imunitas anak kuat cegah sakit. Dalam bahasan topik mitos atau fakta. Oke dokter Dini, ini ada propertinya dok, mitos dan fakta. Untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta dan alasannya dok ya. Mitos ini. Oke, siap dokter Dini? Siap. Pernyataan pertama, anak yang gemuk pasti lebih sehat dan tidak mudah sakit. Mitos atau fakta dok? Bingung sebenarnya. Bisa ya. dua-duanya kok dok. Iya. Mitosnya kenapa, faktanya kenapa dok? Jadi kalau kita ngomong gemuk ini, gemuk yang apa dulu? Kalau misalnya dia gemuk, maksudnya lebih besar kelihatannya dari anak-anak seusianya. Kita mesti nilai dulu dari indeks massa tubuhnya, betulkah dia overweight gitu. Gemuk di sini apakah gemuk yang memang dia hanya di atas rata-rata atau dia overweight statusnya. Itu mengeceknya dengan indeks massa tubuh. Kalau misalnya dia dibandingkan dengan anak yang kurang gizi, yang status gizinya kurang, berat badannya kurang, itu dia jadi fakta. Karena status gizi yang kurang atau status gizi yang tidak baik itu secara tidak langsung memang berpengaruh terhadap si satpam-satpam tadi. Gitu jumlahnya, cara kerjanya itu sangat mempengaruhi. Karena anak yang kurus ya, kita bilang kurus, berat badannya kurang, itu memang rentan terhadap penyakit-penyakit sehubungan dengan sistem imunitas baik natural maupun adaptifnya yang tidak optimal. Tetapi kalau kita ngomongin anak yang overweight, obesitas, maka jadinya adalah ini. Mungkin dokter Cila ingat
pada saat kita COVID ya, orang-orang yang obesitas itu cenderung COVID-nya lebih berat, betul? Dia sampai dirawat di ICU menggunakan ventilator gitu. Nah itu sebenarnya sama aja pada anak-anak yang mengalami kegemukan atau overweight. Karena pada dasarnya orang yang gemuk itu memiliki zat atau senyawa kimia yang mendukung peradangan secara alamiahnya gitu. Jadi kalau dibilang dia lebih sehat, enggak juga sih sebetulnya. Karena dia punya tentara yang cukup baik, tetapi dia pun dalam dirinya sendiri sudah mengalami peradangan nih. Pada dasar modalnya tuh udah mengalami peradangan. Gitu. Dan mungkin peradangannya bisa tidak tercetus sebagai infeksi, tetapi ketika dia mengalami infeksi mungkin statusnya jadi lebih berat gitu. Oke, siap dok. Karena memang benar kan dok, pada ayah bunda ini mikirnya anak saya sehat nih karena gemuk. Padahal belum tentu dok ya? Belum tentu. Oke, siap dok. Yang penting berikan makanan tadi yang sehat dok ya. Iya, dan kita sebenarnya tidak ingin anak itu gemuk sih. Kita hanya ingin anak itu cukup gitu. Dan yang paling penting sebenarnya pesan dari saya adalah anak itu tumbuhnya sesuai dengan garis yang ada di buku, yang ada di kurva. Kalau memang modal dasarnya kecil, lahirnya cuma 2,5, 2,7, janganlah dibandingkan dengan anak yang modal awalnya 3,7. Dari awal aja ibu kasih modalnya cuma segitu ya. Gimana? Usahanya beda gitu kan untuk sama hasil akhirnya. Tetapi si 2,5 dan 2,7 ini nggak boleh dia turun ke bawah. Minimal dia sesuai dengan garis. Mau lebih di atas boleh bu, tapi ekspektasi nggak usah ketinggian, semampu anaknya aja. Yang penting tumbuhnya tuh sesuai tren gitu. Kadang-kadang ya itu orang tua inginnya gede karena lihat anak tetangga gede, padahal ternyata sebenarnya kalau dicek yang normal anaknya si ibu ini. Nah itu yang malah itu yang obes dok ya. Oke dok, ternyata mitos dok ya, belum tentu gemuk itu lebih sehat daripada Oke, siap dokter. Pernyataan berikutnya dok, vaksinasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak terhadap penyakit tertentu, mitos atau fakta dok? Jelaskan dikit dok. Kita udah bahas tentang Satpam dan Pak Polisi Lalu Lintas ya. Jadi untuk membuat Pak Polisi khusus lalu lintas, kita perlu berhadapan dulu mengintroduksikan penyusup lalu lintas, pelanggar lampu merah kepada badan kita. Contohnya introduksikanlah kuman difteri supaya kita punya kekebalan spesifik terhadap difteri. Bahkan anak-anak yang belum misalnya nggak jelas nih vaksinnya, kena nih difteri, kita tuh juga masih boleh memberikan vaksinasi lagi. Jadi kan kalau kena difteri kita kasih kekebalan yang aktifnya kan untuk melawan kan, karena kita nggak punya kekebalan. Tetapi setelah selesai sakitnya, kita berikan kekebalan pasifnya juga. Tetap diberikan dok ya. Nah itu sama sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada informasi bahwa kalau anak sudah pernah kena campak tidak perlu lagi dapat vaksin campak. Mungkin pernah dengar ya dokter Cila. Nah itu bagi kami itu informasi yang tidak betul ya. Karena apa? Sampai saat ini kita tuh belum bisa memeriksa antibodi terhadap campak. Beda dengan demam berdarah yang bisa diperiksa. Tifus bisa diperiksa. Kalau untuk campak itu agak sulit pemeriksaannya. Sehingga ketika anak kena demam, kruam, batuk pilek, itu campak punya banyak saudara-saudara. Belum tentu itu adalah campak. Takutnya kita berpikir itu campak, ternyata bukan, kita tidak memberikan vaksinasi, kena campak beneran. Akhirnya berat gitu. Jadi kalau cuma demam, ruam, umur belum 9 bulan, nanti 9 bulan tetap harus dapat campak. Ya karena banyak yang mikirnya, sudah pernah nih, jadi nggak perlu lagi, ternyata harus tetap vaksin dok ya? Harus, karena campak itu sayangnya banyak saudara sepupunya. Betul dok, ada si Ola, ada si ini. Iya dok ya, berarti memang harus jadwalkan sesuai, vaksinnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan dok ya. Oke siap dokter, pernyataan selanjutnya dok. Anak tidak perlu makan sayur dan buah, cukup nasi dan lauk, mitos atau fakta dok? Tergantung umurnya sebenarnya. Kalau kita ngomongin anak di bawah 1 tahun, memang sayur dan buah itu hanya pengenalan. Mereka belum punya kebutuhan akan itu. Tetapi kalau di atas 2 tahun, maka anak itu wajib dapat semua jenis makanan. Harus ada pelangi di piringnya ya. Yang tadi saya bilang 5 porsi dalam sehari, 1 porsi itu kurang lebih 1 cup. Nah, kenapa sih sebenarnya gitu kan pertanyaannya? Karena tadi kita balik lagi ke daging dan kiwi ya. Daging sayangnya tinggi.
dia lumayan superior lah kalau daging merah itu, tetapi mungkin kadar vitamin C-nya nggak setinggi kiwi. Yang kita cuma bisa dapat dari kiwi, dari bayam, dari stroberi gitu. Ada zat-zat yang daging itu tidak terlalu superior karena pada dasarnya nggak ada superfood. Makanya kita harus makan semua karena nggak ada satupun makanan di dunia ini yang dia bisa memenuhi semua kebutuhan kita gitu. Mungkin dari daging ada sedikit kali karbohidratnya, mungkin dia tinggi lemak pasti, tinggi protein vitamin mineralnya mungkin dia lumayan banyak. Tetapi apakah dengan makan 100 gram daging semua kebutuhan kita terpenuhi? Mungkin dari segi protein iya, dari segi lemak iya, tapi dari segi karbohidrat kan enggak. Ya kan, kalau kita makan roti aja atau kita makan nasi aja, kita cuma dapat serat, vitamin, mineral, gula, karbohidrat ya, tapi untuk proteinnya rendah. Iya dok. Makanya kita makan tuh harus semuanya. Terus makan nggak suka sayur, buah aja, bisa nggak saling menggantikan? Nggak juga ternyata. Nggak juga, karena ya itu ada vitamin dan mineral yang tinggi di sayur tetapi rendah di buah dan sebaliknya. Berarti memang harus saling melengkapi dok ya. Oke. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Anak yang sering main di luar rumah lebih terlatih daya tahan tubuhnya dibanding yang hanya di dalam rumah. Itu satu fakta. Fakta cepet dok ya. Iya. Kenapa tuh dok? Karena gini, salah satu hal yang bisa melatih sistem pertahanan tubuh kita adalah kalau dia kena paparan. Kalau anak sering keluar, dia terpapar dengan kuman. Dan juga kumannya bukan cuma dari lingkungan. Kalau dari lingkungan di rumah juga ada. Tapi kuman dari anak lain. Kuman dari anak lain itu mengintroduce dirinya sehingga sistem pertahanan anak kita itu sudah mengenali. Sehingga ketika kena lagi tuh nggak berat biasanya. Nah terus kalau kita ingat waktu zaman COVID lagi ya, anak kita tuh nggak ketemu siapa-siapa. Betul dong. Jadi dia tidak bertukar kuman dengan anak lain. Akhirnya ketika kita memasuki masa post pandemi, anak kita tuh norak gitu loh, kena dikit sakitnya berat, betul. Sakitnya berat gitu. Terus yang waktu itu disalahkan adalah ya cuaca lah, iklim dan segala macam. Tetapi pada dasarnya satu, cakupan vaksinasi pada saat itu memang turun. Betul, yang kedua, tidak bertukar kuman dengan anak lain. Jadi norak kena sedikit sakitnya berat, berhari-hari, berminggu-minggu. Ya betul, kalau misalnya kita keluar ketemu orang lain kita bertukar kuman. Tapi tentu saja itu ada resikonya juga ya. Iya, resikonya adalah tekanan batin mamahnya yang ngerawat kalau dia sakit dok. Oke dokter, ini kita tak terasa ternyata udah lewat ini waktunya di sesi ketiga dok. Nggak terasa nih dok ya. Jadi saya berikan kesempatan kepada dokter ini untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita kali ini, imunitas anak kuat cegah sakit. Silakan dok. Oke, jadi untuk membentuk imunitas yang sehat, untuk yang optimal, kita sebetulnya tidak perlu berpikir jauh-jauh gitu. Apa yang harus dikerjakan itu sebenarnya hal-hal yang sederhana dan mudah. Pertama, pastikan kita kasih anak kita itu makanan yang bervariasi, kandungan gizinya lengkap, baik secara makro ataupun mikronutrien. Kemudian kita pastikan bahwa anak kita memakan apa yang kita sediakan itu. Yang kedua, usahakan anak kita itu memiliki jam tidur yang cukup dan teratur. Usahakan jam 9 itu sudah jatuh tertidur, bukan baru mau masuk kamar. Karena ternyata tidur itu tidak hanya berpengaruh terhadap refreshnya anak di pagi hari, tetapi dia berpengaruh terhadap sistem imun juga, terhadap status pertumbuhan juga, terhadap mood anaknya di pagi hari, termasuk berhubungan juga dengan kemampuan makan dan juga nafsu makan di pagi hari. Yang ketiga, bergerak yang cukup, karena dengan bergerak anak itu terpicu sistem imunnya juga, tidak hanya untuk pertumbuhan semata. Yang terakhir, lengkapi vaksinasi, karena sudah berpuluh-puluh tahun vaksinasi ini diketahui dan terbukti bisa mengurangi kematian dan kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oke, siap dokter ini. Wah, ini lengkap sekali nih dok ya penjelasan terkait imunitas anaknya dok. Oke dokter, kalau ada ayah bunda yang ingin berkonsultasi ke dokter Dini, dokter prakteknya di mana aja dok? Saya praktek di Rumah Sakit Dirgahayu, di Rumah Sakit Mulia Medika, dan ada praktek mandiri di Jalan Ramania. Setiap hari dok? Iya, ada yang setiap hari, ada yang tidak, bisa kontak ke rumah sakit aja. Oke, siap dokter Dini. Terima kasih banyak sekali lagi dok atas kesempatannya dok.
Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam jumpa pemirsa TVRI dimanapun Anda berada.